Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirpa Febrianti dengan NIM 123700337. Nah, di sini saya akan mempresentasikan beberapa studi kasus dari latihan satu metode klasifikasi machine learning untuk sistem fisika. Dimana kita langsung ke studi kasus yang pertama, yang di sini 2.1 yaitu klasifikasi bintang dalam astrofisika berdasarkan spektrum dan suhu. Nah, sebelum itu, jadi di sini itu kita akan menebak kelas bintang dari O, B, A, F, G, K, M hanya dengan melihat data suhu dan kecerahannya. Nah, di sini ada data bintang XLXX, XLSX. Di sini adalah dataset yang akan kita gunakan, dan di sini adalah klasifikasi bintang atau kode pemrograman utamanya. Nah, di mana dalam hukum fisika bintang panas itu biasanya biru atau putih dengan kelas O atau B, dan jika bintang dingin itu biasanya merah dengan kelas M. Nah, dalam algoritma yang dipakai di sini kita menggunakan algoritma random forest atau hutan acak, di mana ketika kita membayangkan sekitar 10 juri atau pohon keputusan yang memberikan suara untuk menebak jenis bintang, jadi suara terbanyak itu akan yang menjadi jawaban akhirnya. Nah, di sini kita langsung ke kode pemrograman yang utama. Nah, di sini itu yang utama di sini adalah data yang dimana data ini di sini itu sebagai tabel. Nah, data atau tabel frame itu adalah seluruh isi file Excel yang dimuat ke memori komputer yang isinya seperti kolom, suhu, luminositas dan kelasnya. Terus di sini ada X dan Y. X di sini sebagai tabel angka dan Y sebagai kolom teks. Nah, untuk X itu adalah soal uji yang dimana isinya itu seperti temperatur dan luminosity, dimana komputer itu akan belajar dari sini. Ini untuk X. Nah, selanjutnya ada Y, yaitu tabel angka, dimana di sini tuh data latihan yang akan diberikan ke komputer untuk belajar polanya. Selanjutnya ada scalar atau alat objek yang akan menyeimbangkan angka suhu yang berjumlah ribuan dan luminositas yang bisa juga jutaan yang diseimbangkan. Jadi alat ini tuh yang akan menyetarakan skalanya agar lebih adil. Selanjutnya ada RF model, yaitu alat model dimana ini tuh sebagai otak buatan atau random forest-nya. Jadi mesin itu akan kita latih, jadi awalnya tidak bisa menjadi pintar gitu. Selanjutnya ada Y-Freight, dimana Y-Freight ini sebagai kolom teks, jadi jawaban komputer hasil dari tebakan komputer saat mengerjakan soal ujinya. Selanjutnya ada Aquarity atau angka desimal, di mana di sini sebagai nilai raport atau persentase seberapa banyak jawaban Y prediksi yang sama persis dengan kunci jawaban asli, yaitu Y teksnya. Dan terakhir adalah koefisien matriks atau tabel kotak, di mana tabel koreksi ini tuh menghitung berapa jumlah benar dan salah untuk setiap kelas bintang secara detailnya. Kita langsung ke running. Nah, ini adalah hasil dari runningnya, dimana di sini ada contoh data awal, temperatur, luminositas, spectra class di sini. Terus di sini ada data berhasil dibagi, tren itu sekitar 80% dan teksnya itu sekitar 20%. Fiturnya itu berhasil dinormalisasikan, model random forest selesai dilatih. Nah, hasil evaluasi model itu akurasi model itu sekitar 100%. Nah, ini adalah laporan klasifikasinya, itu Pension Racial V Support, dimana semuanya satu-satu, dan ini adalah grafik yang dihasilkan. Nah, ini adalah matriks kebingungan klasifikasi bintang dengan random forest, dimana A-nya itu ada 3, B-nya ada 3, F-nya ada 1, G-nya ada 2, K-nya 1, M-nya ada 6, O-nya itu ada 2. Nah, selain itu di sini juga ada visualisasi klasifikasi bintang berdasarkan suhu dan luminositas, dimana di sini adalah grafiknya kelas spektral
indeks warna. Kebanyakan di indeks kuning dan di indeks ungu. Nah, selain itu, sesuai dengan materi, ketika angkanya di atas 95 atau model akurasinya, itu artinya modelnya itu dapat nilai A atau hampir semua tebakannya benar. Karena ini 100, jadi hasil tebakannya itu semuanya benar. Selain itu, jika nilainya 1 pada baris 0, berarti modelnya sempurna mengenali bintang. Jika nilainya rendah, berarti modelnya agak bingung. Tapi nilai yang dihasilkan di sini itu nilainya itu tinggi, jadi sempurna. Selanjutnya adalah kasus kedua, yaitu identifikasi fase material berdasarkan sifat termodinamikanya. Nah, di sini tujuan kasusnya itu melatih komputer untuk menentukan apakah suatu benda itu padat, cair, atau gas berdasarkan kondisi lingkungannya. Nah, dalam fisika dasar, di sini perubahan wujud zat atau fase dipengaruhi oleh 3 variabel termodinamika utama. Yang pertama adalah suhu. Jadi semakin panas suhu, molekul itu akan semakin bergerak, yaitu cenderung menjadi gas. Selanjutnya adalah tekanan atau P. Jadi semakin ditekan, molekul itu akan semakin rapat, jadi cenderung menjadi padat. Dan terakhir adalah volume. Nah, atau V. Jadi ketika ruang yang ditempati oleh zatnya. Di sini algoritma yang dipakai adalah distinction tree classifier atau pohon keputusan. Jadi algoritmanya itu seperti permainan tebak-tebakan atau flowchart. Jadi ini tuh akan bertanya apakah volumenya itu lebih besar daripada 10 liter atau tidak. Jika iya, dan jika tidak, ke tebakan padatnya. Jadi ini tuh akan memecahkan data secara terus-menerus sampai bisa menebak dengan sesuatu yang pasti. Nah, di sini langsung ke variabel yang utama. Variabel yang utama adalah data. Seperti biasa, di sini data yang dipakai yaitu menjelaskan fungsi dari bahasanya. Untuk data di sini tuh sebagai seluruh data dari Excel yang ada di file ini. Nah, ini adalah hasil dari runningnya. Di sini suhu data awalnya itu di suhu 10 dan 100 dan seterusnya. Di sini ada tekanannya, volume dan fase material, ada padat, cair dan seterusnya. Di sini adalah hasil evaluasi model. Akurasi model itu sekitar 100% dan ini laporan klasifikasinya. Di mana cair itu ada 1, recall V1. Di sini supportnya 425 untuk totalnya. Jadi karena akurasinya itu sekitar 100% atau dalam koma itu 1,0, artinya model ini itu jenius. Jadi ini tuh berhasil mendebak semua fase material di dalam uji tanpa ada salah satu pun yang salah. Selanjutnya adalah revision atau recall. Di sini recallnya tuh ke 1, yang artinya tidak ada fase cair yang bertukar menjadi gas atau padat jadi cair. Jadi identifikasinya itu sempurna. Dan pada matriks kebingungan di sini karena akurasi itu 100%, jadi akan melihat angka garis diagonal miring dari kiri atau ke kanan. Nah, di sini ada cairnya itu sekitar 4, nilai gasnya itu 2, dan padatnya itu ada 5 untuk prediksinya. Nah, ini untuk gambar 1, kita ke gambar 2. Sebentar. Nah, ini adalah gambar 2 atau flower chart-nya, atau bisa disebut sebagai diagram alir, yaitu visualisasi struktur deletion tree untuk klasifikasi fase material. Di sini ada volume, gini sampel, value, dan class. Nah, artinya jadi ini tuh model itu menemukan bahwa volume pada petunjuk itu paling kuat. Jadi benda dengan volume sangat besar seperti gas, volume kecil bisa padat atau cair. Panah ke kiri itu adalah ya atau true, dan panah ke kanan artinya tidak atau false. Nah, di sini kotak yang tidak punya panah itu class. Jadi warna itu hijau di sini tuh mewakili gas, ungu itu mewakili padat, dan orange itu mewakili cairan. Jadi warna yang pekat atau gelap itu berarti model itu sangat yakin, yaitu gini itu sekitar 0,0. Jadi jika warnanya pudar berarti data di sini itu masih agak campur, tapi mayoritas itu memilih kelas tersebut. Jadi intinya itu pada model deletion tree itu berhasil mematakan
aturan fisika dengan sempurna karena akurasinya itu sekitar 100%. Nah, visualisasi dari pohon itu menunjukkan bahwa model memprioritaskan fitur volume dan tekanan untuk memisahkan fase gas dari fase pada cair sesuai dengan prinsip termodinamikanya. Selanjutnya adalah studi kasus ke-2.3, itu klasifikasi gelombang gravitasi berdasarkan pola deteksinya. Nah, di sini tujuannya itu untuk melatih komputer untuk mengenali jenis peristiwa astrofisika, yaitu sumber gelombang gravitasi secara otomatis hanya dengan menganalisis pola sinyal yang ditangkap oleh detektornya. Jadi dalam teori fisika dasar di sini itu gelombang gravitasi adalah riak di ruang waktu yang dihasilkan oleh pergerakan benda-benda yang supermasif dalam alam semesta. Jadi setiap peristiwa yang menghasilkan pola sinyal yang unik itu disebut sebagai tanda tangan. Nah, penggabungan lubang hitam atau black hole merger itu menghasilkan sinyal dengan frekuensi tinggi dan amplitude itu sedang hingga tinggi. Nah, untuk penggabungan bintang neutron, yaitu neutron star merger, itu menghasilkan sinyal dengan durasi yang lebih lama dibandingkan peristiwa lainnya. Dan supernova itu yaitu ledakan bintang yang menghasilkan sinyal dengan durasi singkat dan frekuensinya itu rendah. Nah, pada fitur sinyal itu menggunakan 3 ciri fisik utama sebagai input untuk model, yaitu frekuensi atau hertz yang sebagai karakteristik dari getaran sinyal. Selanjutnya adalah amplitudo, yaitu kekuatan atau intensitas dari sinyal, dan durasi atau detik, jadi lama dari sinyal terdeteksi tersebut. Nah, algoritma yang digunakan di sini adalah algoritma KKN atau K-Nearest-Neighbor, yaitu metode supervised learning yang mengklasifikasikan data baru berdasarkan mayoritas kelas dari sejumlah tetangga terdekatnya. Jadi algoritma itu tidak hanya membangun model di awal, tetapi menghitung jarak atau kemiripan antara data baru dengan semua data yang sudah ada di dalam ruang fitur. Dan data baru yang dilabeli sesuai dengan kelompok itu paling mendominasi di sekitarnya. Jadi kalau secara analogi itu seperti kamu adalah siapa dan teman-temanmu gitu. Jadi ketika mengamati 3 teman terdekat, jadi K-nya itu sama dengan 3. Jadi analoginya itu ketika kita mengamati 3 teman terdekatnya. Nah, selanjutnya adalah penjelasan variabel dari beberapa variabel penting pada file kode dari klasifikasi gelombang ini. Nah, yang pertama adalah data. Data itu di sini sebagai tabel, yaitu seluruh data dari sinyal gelombang yang dimuat dari file Excel di sini. Data gelombang gravitasi Excel. Nah, selanjutnya di sini ada X dan Y. X di sini itu sebagai fitur tabel angka. Jadi sinyal-sinyal ciri-ciri dari sinyal atau fitur itu seperti data frekuensi, amplitudo, dan durasi ini adalah sebuah petunjuk yang dilihat oleh komputer untuk membedakan sinyalnya. Untuk Y di sini itu sebagai kolom, yaitu sebagai kolom teks dari sebuah jenis peristiwa target seperti penggabungan, lubang hitam, supernova, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya adalah scalar atau alat di sini tuh sebagai penyelaras skala. Jadi ini tuh sifatnya wajib untuk algoritma KNN ini karena angka frekuensi misalnya 0,5 sampai Hz itu amplitudenya misalnya 500 itu memiliki skala yang jauh berbeda. Jadi alat ini tuh menyamakan levelnya agar perhitungan jarak antar tetangga itu menjadi adil dan akurat. Jadi tidak ada kesetimbangan. Nah, selanjutnya itu ada KKN model, di mana KKN model itu adalah alat dari model. Jadi ketika si detektif tetangga atau KNN ini itu mengatur dengan neighbor sama dengan 3, artinya itu akan bertanya kepada 3 tetangganya gitu untuk mengambil kebutuhan klasifikasinya. Dan terakhir itu ya. Kita langsung running aja. Nah, ini adalah hasil dari running pada kasus 3 ini. Di sini ada contoh data awal seperti yang ada pada data gelombang gravitasi Excel ini. Terus di sini ada data berhasil dibagi train itu di 70% dan teksnya itu di 30%. Fiturnya itu berhasil dinormalisasikan dan model K-Nearest itu neighbors itu selesai dilatih. Itu sama dengan 3 atau tetangganya itu ada 3 terdekat. Nah, hasil evaluasi model, akurasi model itu sekitar 100%. Nah, jadi itu 100% itu sangat mendekati. Jadi ketika model KKN itu berhasil membedakan ketiga jenis peristiwa astrofisika dengan sempurna, sinyal supernova tidak pernah tertukar dengan lubang hitam seperti ini. Ini adalah contoh gambar yang dihasilkannya. Nah, di sini ada conversion matrix klasifikasi gelombang gravitasi KKN berdasarkan
penggabungan beta neuron, isi penggabungan lubang hitam dan supernova. Jadi di sini karena akurasinya 100%, itu model KNN itu berhasil membedakan ketiga jenis peristiwa astronomi ini. Dan ketika dilihat dari hasilnya, itu klasifikasi nilai Freshen, Ratio, dan phase score itu semuanya tinggi di sekitar 1.00. Itu menunjukkan kepada performa model ini yang sangat stabil dan dapat diandalkan. Klasifikasi gelombang gravitasi dari frekuensi versus amplitudenya. Nah, gambar ini itu melihat bahwa grafik itu memetakan posisi setiap peristiwa berdasarkan frekuensi sumbu X dan amplitude sumbu Y. Nah, ini amplitude, ini adalah frekuensinya. Nah, di sini itu melihat 3 kelompok terpisah secara alami. Di sini supernova, di sini itu penggabungan bintang neuron, dan di sini itu penggabungan dari lubang hitamnya. Nah, supernova itu berkumpul di pojok karena frekuensinya rendah dan amplitudenya juga rendah. Di sini bintang neuron itu kelompoknya itu di atas karena amplitudenya itu tinggi, dan lubang hitam di sini tuh di sebelah kanan karena frekuensinya itu sangat tinggi. Jadi karena kelompok-kelompok ini terpisah jauh atau bertetangga dengan sesama jenisnya, jadi algoritma KKN itu dapat dibedakan dan sangat akurat. Nah, jadi pada model KKN dengan K sama dengan 3 itu terbukti sangat efektif untuk mengklasifikasikan sumber gelombang dari gravitasi ini. Nah, visualisasi Salter plot itu memperhatikan bahwa frekuensi dan amplitude itu membentuk cluster yang terpisah secara alami untuk setiap jenis peristiwa seperti supernova, bintang neuron, dan dari lubang hitam. Jadi sehingga ini tuh akan memudahkan kita untuk membedakan dengan akurasi tinggi dan tanpa adanya kesalahan. Studi kasus selanjutnya itu pencarian partikel baru dengan model machine learning dalam data eksperimen Collinder. Nah, untuk di sini tuh mencari partikel baru yang tujuannya itu untuk melatih komputer untuk mendeteksi fenomena langka atau aneh. Nah, dalam data eksperimen fisika yang ada pada data partikel ini, jadi kita itu mencari sinyal partikel baru yang muncul di antara jutaan partikel biasa. Nah, dalam teori eksperimen ini disebut tabrakan partikel atau seperti LCHC itu sebagai besar hasil dari tabrakan dari partikel yang sudah dikenal seperti proton, pion, dan lain-lain. Namun jadi terkadang ada beberapa partikel baru yang secara misterius atau bisa disebut sebagai anomali. Jadi partikel baru ini disebut anomali karena sifat fisikanya itu seperti massa, energi, momentum itu berbeda jauh dari mayoritas data, jadi sebagai minoritasnya. Jadi fitur fisika itu memiliki ciri-ciri seperti transverse momentum, invarian massa, dan energi totalnya ada. Nah, untuk algoritma yang dipakai pada studi kasus 2.4 ini adalah isolation forest atau algoritma user-paced learning atau belajar tanpa kunci jawaban. Jadi ini tuh dirancang khusus untuk menemukan outlier, itu data pencilian berdasarkan dengan algoritma yang mencoba mengkelompokkan data normal. Jadi isolation forest ini justru berusaha memisahkan data yang aneh. Jadi prinsipnya itu data yang aneh itu jumlahnya itu sedikit dan sifatnya itu berbeda. Jadi lebih mudah dipisahkan sendiri. Jadi mungkin dalam dalam visualisasi analogi itu seperti kita mencari mencari butiran kerikil dari butiran beras atau dari sekitar sekilo beras gitu. Jadi yang beda sendiri. Nah, untuk variabel utamanya di sini tuh ada X sebagai tabel angka, yaitu data fisika, yaitu angka-angka dari data fisika Excel. Di sini ada if model, yaitu alat modelnya itu sebagai penyaring. Jadi isolation dari Floresnya. Jadi itu alat ini tuh akan bagi datanya itu untuk menyaring data anomalinya. Nah, ada selanjutnya adalah contamination, yaitu angka 0.10. Jadi itu dugaan awalnya. Jadi ketika kita mencari tahu mesin, sekitar 10% dari data itu adalah kerikil atau anomali. Jadi mencarinya dari data 10% tersebut.
Selanjutnya adalah EF prediction, EF atau list angka. Jadi ini adalah ponis mesinnya. Jadi ada satu itu data normal. Nah, ini adalah hasil dari runningnya. Di sini contoh datanya. Terus di sini ada model isolation progress selesai dilatih, dan ini adalah hasil evaluasi modelnya. Nah, di sini ini itu ada di anomalinya di 0,82 recall dan projection 39, dimana di sini itu 82% atau 0,82 itu artinya itu dari semua partikel itu ada gitu. Jadi modul ini tuh berhasil ditemukan sekitar 82% untuk dilihat dari recall-nya. Jadi karena recall ini tinggi, berarti model ini bagus sebagai sistem peringatan dini. Nah, kita langsung saja ke gambarnya. Di sini gambar pertama. Nah, pada yang di kiri yaitu anomali. Di sini angka itu menunjukkan jumlah partikel baru yang sukses ditangkapnya. Ini adalah jumlah partikel baru yang sukses ditangkap. Dan kanan bawah ini itu dikenali gitu. Jadi ini menunjukkan data normal yang dikenali dengan benar. Nah, ini untuk figur pertama. Untuk figur kedua, nah, ini adalah distribusi skor anomalinya. Nah, di sini area kiri negatif ini tuh adalah menunjukkan wilayah dari anomalinya. Jadi data ini tuh dianggap sangat berbeda dari data-data lainnya. Untuk kanan positif ini adalah data normal, dan garis merah putus-putus ini adalah batas tegas yang dibuat oleh mesin. Jadi siapapun yang skornya di sebelah kiri, garis ini akan disebut diasumsi kontaminasi sekitar 10%. Jadi model itu akan berhasil mengisolasi kandidat partikel baru yang memiliki karakter fisik menyimpang atau skor anomali negatif. Jadi visualisasi distribusi skor itu memperhatikan pemisahan yang jelas antara data anomali kiri dan data anomali kanan dan partikel yang dikenali yang ada di kanan.